Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama Korea yang berjudul Weightlifting Fairy Kim Bok-joo yang rilis di tahun 2016. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita cus ke intinya. Five, four, three, two, one. Di awal drama, kita akan melihat seorang atlet angkat besi wanita yang sedang menunggu giliran tampil. Tak lama selanjutnya, panitia pun memanggil nama dia untuk segera hadir di atas panggung. Di waktu yang sama namun di tempat yang berbeda, sambil bekerja, orang rumahnya yaitu sang ayah beserta si paman juga tetap berfokus dalam menonton penampilan wanita tadi, yang kebetulan disiarkan secara live di TV. Nama wanita itu adalah Kim Bok-joo. 김복주 3차 시기 Sehabis mempersiapkan diri, khususnya mental dia, Bok-joo lalu coba untuk mengangkat beban besi tersebut. Dikarenakan ini adalah percobaan yang ketiga, alias penentuan, ia pun dengan penuh semangat akan memperlihatkan pada semua orang bahwa dirinya bisa memperoleh medali emas. Lihatlah betapa keras perjuangan Bok-joo demi mendapatkan juara pertama ya guys ya. Setelah berhasil mengangkat beban tadi, ia pun menjadi juara, dan tentu saja membuat pelatih beserta keluarganya bangga. Di sisi lain, di cabang olahraga yang berbeda, yaitu renang, para atlet sedang bersiap untuk memulai pertandingan. Tapi di situ ada satu orang atlet lelaki yang menyita perhatian penonton setelah berhasil memperlihatkan aksi yang memukau dengan menunjukkan kecepatan renang luar biasa yang akhirnya membuat dia lolos hingga ke babak final. Atlet lelaki itu bernama Jong Jun Hyung. 실격자 선수거든요. 네, 지금 기조 예선. 네, 저 선수가 연습 기록도 좋고 아주 지금 기록을 보니까요. 한국 신기록. Di lain tempat, Bok-joo kembali mengikuti sesi latihan bersama pelatih beserta timnya. Di situ ia dan kawan-kawan mendapat sebuah arahan oleh pelatih mereka. Namun saat latihan telah selesai, tiba-tiba si pelatih mengumumkan sesuatu yang dimana anak didiknya disuruh untuk mengangkat beberapa kursi ke ruang aula. Mendengar perintah tersebut membuat mereka semua sedikit kecewa karena setiap kali ada acara kampus, selalu tim mereka lah yang mendapat tugas itu. 행사했다는데 행사 때마다 이게 뭔 짓이냐 진짜 노예도 아니고 진짜. 아니. Sebelum pertandingan babak final renang dimulai, Jun Hyung bukannya fokus untuk itu, ia malah sibuk memainkan sebuah game di ponsel miliknya. Akan tetapi, sesaat ketika pertandingan final hendak berlangsung, ia merasakan sesuatu yang tak biasa di daerah bagian kepala, yang akhirnya membuat fokus dia buyar, kemudian terkena diskualifikasi akibat memulai start lebih awal sebelum aba-aba dibunyikan. 예요. 네. 자, 아, 4번 레일의 정 Kini Bok-joo dan kawan-kawan baru tiba di ruang aula. Di sana ternyata ada para atlet dari cabang olahraga senam ritmik yang sedang sibuk latihan. Saat Bok-joo meminta dengan baik agar mereka bergeser sedikit di sisi lain sementara ia dan kawan-kawan mengatur kursi, para atlet senam ritmik itu sama sekali tak menghiraukan perkataan dirinya. Bahkan mereka malah menjahili Bok-joo
dengan cara melemparkan bola ke arahnya. Dan itu tentu saja membuat dia menjadi sangat marah ya guys ya. 야, 막혔냐? 우리 의자 깔아야 된다고 좀 비켜달라고. 그럴 줄 알았어. Habis kejadian tadi, Bokju coba membalas dengan nyaris melemparkan bola ke arah mereka, namun itu hanya berupa gertakan untuk menakut-nakuti. Dan akhirnya ia kemudian membuang bola tersebut ke arah yang jauh. Ingin membalas kelakuan Bokju lagi, salah satu dari atlet senam ritmik itu lalu mengganjal kaki Bokju dengan tujuan agar dia terjatuh saat sedang fokus dalam mengangkat kursi. Lihat betapa kacaunya keadaan di sana ketika Bokju benar-benar terjatuh. 아, 너 일어날 수 있어? Setelah pertandingan, Junhyung menuju pulang ke asrama atlet dengan menaiki sepeda. Di sisi lain, Bokju beserta 2 orang sahabat dia sedang menikmati cemilan berupa sosis di jalan. Akan tetapi, di waktu yang sama, Junhyung yang kebetulan lewat situ tanpa sengaja nyaris menabrak mereka dan akhirnya terjatuh akibat menghindari Bokju. Di situ ia begitu terkejut ketika melihat jempol Bokju yang putus saat terjatuh tadi. Tapi ternyata itu merupakan potongan sosis miliknya. 요정 김복주! 우유 빛깔한 김... Merasa bersalah, ia lalu meminta maaf ke Bokju beserta 2 sahabatnya. Bersamaan dengan itu, setelah melihat baik-baik wajah Bokju dari dekat, Junhyung sempat teringat akan teman masa kecil dia. Seperginya, Bokju melihat kain milik Junhyung yang ternyata sempat terjatuh ketika kejadian tadi. Oh iya, nama 2 sahabat Bokju adalah Jung Nan-hee dan Lee Sun-ok. 이거 저 자식 열린 것 같은데? 출발. 취향 봐라 이거. 뭐 변태야 뭐? Akibat kejadian sebelumnya, Junhyung mulai merasakan sakit di bagian lutut. Merasa demikian, ia pun memutuskan untuk mampir sebentar ke ruang kesehatan khusus para atlet yang tinggal di asrama, guna meminta ke dokter yang bertugas untuk memeriksa cedera lututnya tersebut. Habis diobati, ia baru menyadari bahwa ada barang penting miliknya yang hilang, yaitu kain yang tadi ditemukan oleh Bokju ketika itu. 전에 찜질 한 번 더 하고. 알겠습니다. Di malam hari, Bokju, Nan-hee, dan Sun-ok memanfaatkan waktu untuk berkumpul di rumah, yang juga merupakan warung makan milik keluarga Bokju. Di situ mereka bertiga sempat bergosip mengenai beberapa kejadian lucu yang pernah terjadi di asrama. Dikarenakan mereka harus absen malam kembali, Sun-ok yang melihat ke arah jam begitu terkejut ketika menyadari ternyata tersisa 10 menit lagi sebelum absen malam dimulai. 터지게 먹어라 이 도미솔들아. 야야 복주 정우 싶어. Hingga malam hari, Junhyung masih saja sibuk mencari-cari keberadaan kain sapu tangannya yang hilang itu. Di waktu yang sama, senior dia datang untuk melihat suasana setiap kamar juniornya. Kebetulan kali ini, adalah giliran kamar Junhyung yang hendak diperiksa. Akibat kamar dia cukup berantakan, ia pun terkena marah oleh seniornya tersebut, yang memang selama ini tak menyukai dirinya secara personal. 넌 너밖에 모르잖아. 너네 담당이지. 걸레 밀었어? 이 새끼가 진짜. 심장 뭐하냐?
Masih penasaran dengan sapu tangannya yang hilang, ia sampai menyempatkan diri untuk pulang ke rumah, guna mencari sapu tangan itu. Sebelum berangkat kembali ke asrama, Junhyung sarapan terlebih dahulu. Saat hendak OTW, di luar ia bertemu dengan sang kakak, yang juga ingin berangkat bekerja. Mereka pun melakukan beberapa candaan di situ. Oh iya, kakak Junhyung ini bekerja sebagai seorang dokter, dan dia bernama Jung Jae. 속상하지 뭘 그런 걸 아는 척하냐? 아빠도 입간지러울 텐데 시합 얘긴 뻥끗도 안 잡을라나 모르겠네. Besoknya di ruang latihan angkat besi, pelatih mengumpulkan para anak didiknya guna melihat berapa berat badan mereka masing-masing sekarang ini. Saat giliran Sun Ok, pelatih sangat marah kepadanya akibat melihat timbangan berat badan dia naik sebanyak 2 kilo. Namun beruntung bagi mereka, karena tak lama kemudian, ayah kandung Bokju tiba-tiba datang dengan membawa beberapa makanan untuk tim mereka. 안녕하세요. 얘들 안녕. 미리 관리를 해두란 말이야. 자식들아 고기 좀 찾아. Menyadari bahwa pakaian miliknya ada yang hilang setelah dicuci, Bokju dan kawan-kawan tentu saja langsung mencurigai lalu mendatangi tim senam ritmik yang memang selama ini selalu menjadi musuh mereka. Akan tetapi, ketika ditanya mengenai itu, seniornya terus saja mengelak sembari berkata bahwa mereka sama sekali tak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Di akhir pertengkaran, senior dari tim senam ritmik itu tiba-tiba terjatuh setelah terkena sedikit dorongan oleh Bokju. 내가 왜 너한테 왜 보여줘야 되는데 왜? 그래서 증거를 좀 찾으려고. Akibat kejadian itu, akhirnya membuat satu tim angkat besi mendapat imbasnya. Bokju juga diberi teguran keras oleh senior dan pelatih dia. Demi menjaga keharmonisan tiap cabang olahraga yang ada di asrama, sang pelatih lalu menyuruh dia agar segera meminta maaf secara langsung ke senior tim senam ritmik. Namun saat ia hendak melakukan hal itu, Bokju malah kembali dipermainkan oleh mereka. 그랬어. 야, 용서하든지 말든지. Beberapa saat selanjutnya, tepat setelah jam absen malam, Junhyung beserta teman sekamarnya merencanakan sesuatu untuk bisa pergi keluar asrama menuju ke tempat hiburan malam. Tapi tepat di waktu yang sama, Bokju sedang berusaha menangkap si pencuri pakaian yang selama ini meresahkan para atlet wanita akibat banyak dari mereka yang mengalami kehilangan. Dikarenakan pakaian si pencuri dan Junhyung sangat mirip, Bokju pun mengira bahwa dialah si pencuri tersebut. Akibat kejadian tadi, mereka berdua dipanggil menghadap ke ruang khusus penjaga. Di situ Bokju terus mengatakan bahwa Junhyung adalah seorang pencuri pakaian wanita. Sementara Junhyung terus membantah setiap tuduhan tersebut. Lihatlah betapa hebatnya debat antara mereka berdua ini. Tak ada yang ingin mengalah, hingga penjaga yang bertugas mendamaikan mereka. 좀 각오해. 아, 근데 경보는 네, 뭐 문양 맞으면 안 되죠. 얘 이상한 애 맞아요. Besok paginya, ia diberi sebuah sanksi berupa hukuman fisik oleh senior yang sangat membenci dirinya. Tak lama, seperginya senior dia, teman sekamar ia datang guna meminta maaf kepada Junhyung atas apa yang dia lakukan semalam, yaitu meninggalkannya ketika kejadian berlangsung. Saat Junhyung meminta untuk mengambilkan air minum, temannya itu malah kesandung dan membuat kakinya sakit.
Nama teman dia adalah Jo Taekwon. Tak memiliki cukup uang untuk membeli sebuah minuman, ditambah jarak yang cukup jauh dari kamarnya, Jun Hyung memutuskan untuk mengambil beberapa uang koin di sebuah tempat keramat yang ada di kampus. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, Bokju memergokinya dan kembali melontarkan kata bahwa memang betul Jun Hyung memiliki kebiasaan mencuri. 날마다 갖다 바치는 그 동전이 다 어디 갔나 했동? 버려지는 동전이 얼마나 많은 줄 알아? 이게 다 내가 환경을 Di hari-hari berikutnya, cabur angkat besi kembali mendapat tugas untuk mengembalikan kursi-kursi yang mereka angkat di aula sebelumnya ke tempat penyimpanan barang. Sibuk dengan itu, Bokju, Nanhee, dan Seon-ok tanpa sengaja melihat si pencuri pakaian wanita yang sesungguhnya. Yang ternyata pelaku merupakan seorang petugas asrama ya guys ya. Di awal si pencuri sempat ingin melakukan perlawanan ke mereka bertiga. Tapi ia akhirnya tak bisa berbuat apa-apa lagi setelah para atlet lelaki datang. Mulai merasa bersalah akibat terus menuduh Jun Hyung sebagai seorang pencuri pakaian wanita, Bokju lalu berniat untuk datang menghampiri, sembari mengucapkan kata maaf dan juga mengembalikan sapu tangan miliknya. Namun di situ Jun Hyung sangat marah setelah mengetahui bahwa Bokju telah membersihkan sapu tangannya tersebut. Ia bahkan sampai membuat Bokju terjatuh ke kolam akibat hentakan tangannya. 누가 네 맘대로 세탁하래? 저기 이거 뭐라고? Melihat Bokju yang nampaknya tak bisa berenang, ia lalu turun ke kolam juga guna membantunya naik. Di situ Jun Hyung semakin yakin bahwa dirinya betul-betul mengenal Bokju. Dipanggil dengan menggunakan nama lengkapnya, membuat Bokju begitu kaget, karena mereka berdua sama sekali belum pernah berkenalan secara resmi. Akan tetapi, Jun Hyung dan Bokju memang benar adalah teman masa kecil, karena mereka berdua masih saling mengingat kenangan itu. 뚱! 김복주! 너 언제 이렇게 컸냐? Beberapa saat selanjutnya, ia menceritakan tentang semua kejadian itu ke dua orang sahabat dia, yaitu Nanhee beserta Seon-ok. Di waktu yang sama, Jun Hyung tiba-tiba memanggilnya dari kejauhan, menggunakan nama panggilan dia sewaktu kecil. Dipanggil dengan sebutan gemuk, membuat Bokju begitu malu ke orang sekitar dan dua orang sahabatnya tersebut. 야, 이 어깨 봐. 야 뭐야? Saat di kantin, mereka bertiga terus dilihati oleh para atlet senam ritmik akibat memakan santap siang yang cukup banyak. Diperhatikan seperti itu, Bokju, Nanhee, dan Seon-ok sama sekali tak mempedulikan hal tersebut karena mereka bertiga memang sudah sering kali melakukannya. Tak lama berselang, datang Jun Hyung yang kembali menegurnya dengan sebutan gemuk, dan itu tentu saja membuat semua orang yang ada di kantin tertawa ya guys ya. 왜 이렇게 못 먹고 있어? 진짜 잘 먹는다. Di jam-jam tertentu, Bokju biasanya menyempatkan diri untuk berdoa di tempat keramat yang ada di kampus. Di waktu yang sama, Jun Hyung beserta Taekwon kebetulan lewat situ. Melihat Bokju di sana, ia lalu memanggilnya lagi dengan sebutan gemuk
dan itu membuat Bokju sangat marah. Merasa begitu, ia pun berniat untuk menegaskan ke Junhyung bahwa dirinya tak suka dipanggil dengan sebutan gemuk. Bokju bahkan menggunakan sedikit kekerasan fisik untuk itu. 싫어. 안 가. Tiba di asrama atlet putri, Bokju jalan bersama Nanhee dan Sun-ok menuju ke kamar mereka masing-masing. Di situ ia menceritakan ke mereka berdua mengenai dirinya yang begitu membenci Junhyung. Namun berbanding terbalik dengan pendapat Nanhee yang menyukai pribadi Junhyung, terkhusus wajah dia yang menurut Nanhee itu sangatlah tampan. 걔가 뭐가 잘생겼냐? 그럼 잘생기면 뭐? 그래? 그럼 그 정도 생긴 애가 갑툭튀해서 심의가 없어요. 지금 연애 타령할 때냐고. Di sisi lain, ketika baru tiba di asrama atlet pria dan hendak masuk kamar, junior dia tiba-tiba datang membawa pakaian yang sebelumnya ia suruh cuci. Setelah mengucapkan kata terima kasih ke juniornya tersebut atas kerja mereka, Taekwon membuat sebuah gebrakan agar Junhyung rela mentraktir dia beserta juniornya itu, yang sedang kelaparan akibat belum makan seharian ini. Merasa tak bisa mengelak lagi, ia pun dengan terpaksa harus melakukan hal itu. 써야 되는지는 모르겠지만 원해? 네가 출출한데 왜 내가 애들한테 간식을 Demi mengisi kekosongan selama hari libur, Bokju menyempatkan diri untuk membantu bisnis keluarganya dengan mengantarkan beberapa pesanan ke para pelanggan. Akan tetapi, tepat di saat itu, tanpa ia sadari dirinya kini sedang mengantar sebuah pesanan makanan untuk Junhyung dan kawan-kawan. Lihatlah betapa terkejutnya mereka berdua ketika bertemu di momen yang tak terduga ya guys ya. 치킨 왔습니다. 너 치킨 배달도 하냐? Melihat Bokju yang cukup kelelahan sehabis mengantarkan pesanan makanannya, ia kemudian mencari cara berupa alasan agar Bokju bisa beristirahat sebentar sebelum mulai mengantar pesanan kembali. Namun niat Junhyung itu gagal total, karena Bokju langsung berkata bahwa dia akan mentraktir mereka kali ini, hitung-hitung demi membalas kelakuan buruknya kemarin. Mendengar kata Bokju tadi, membuat Junhyung merasa tak nyaman. Ia lalu memutuskan untuk mengikuti Bokju hingga tiba di rumahnya. 쏠게. 어여 가. 얘는 훈련해야지. Beberapa hari berikutnya, cabang olahraga angkat besi akan mengikuti sebuah event. Tapi semua dari mereka merasa sedikit kecewa setelah melihat mobil yang hendak mereka tumpangi itu cukup kecil untuk bisa memuat satu tim. Menyadari hal tersebut, si pelatih pun akhirnya memutuskan menyuruh para atletnya turun dari mobil tadi, kemudian berpindah ke mobil yang jauh lebih besar. Di sisi yang berbeda, Junhyung yang sampai sekarang masih merasa berutang budi pada Bokju setelah kemarin ditraktir makanan, datang langsung ke warung makan milik keluarga Bokju bersama beberapa orang temannya. Di sana ia melihat begitu banyaknya medali dan penghargaan yang telah diperoleh Bokju selama dia berkarir sebagai seorang atlet angkat besi. Habis makan, ia lalu membayar semua yang ia pesan tadi, tak lupa pula mengembalikan uang yang kemarin ditraktir Bokju. 계산이요? 들어와요. 전에 못 드린
Sehabis menyelesaikan event, tim angkat besi akhirnya tiba di asrama kembali dengan selamat. Namun sebelum meninggalkan tempat, mereka menagih janji si pelatih terlebih dahulu, yang dimana mereka sebelumnya sempat dijanjikan untuk pergi makan bersama setelah event berlangsung. Akibat biaya operasional tim mereka yang telah dipotong cukup besar, si pelatih pun dengan terpaksa harus menggunakan uang pribadinya untuk itu. 왜? 근데 야, 채코치도 먹어. 어? Malamnya, Junyoung beserta sang kakak yaitu Jae sedang asyik meluangkan waktu mereka masing-masing untuk berenang bersama. Di situ ia memuji kehebatan renang kakaknya tersebut, yang lumayan bisa mengimbangi sedikit kecepatan dirinya. Setelah berenang, sebelum pulang, mereka berdua masih menyempatkan diri untuk berbicara sebentar di ruang ganti. 쌤이라도 운동신경이라도 없어야지 뭐가 이렇게. Oh iya teman-teman, ternyata inti dari semua pembicaraan mereka tadi adalah Junyoung itu sebenarnya merupakan adik sepupu Jae, dan orang yang selama ini Junyoung anggap sebagai orang tua dia adalah paman beserta tantenya, yang juga merupakan orang tua kandung Jae. Sementara orang tua kandung dia sendiri telah lama tinggal di luar negeri, dan hingga saat ini, dia tak pernah kembali sejak 20 tahun yang lalu. 왜? 여행 가고 싶어? 무슨 엄마 타령이냐? 딱 질색이야 나. Besok paginya, Bokju dan kawan-kawan kembali mengikuti sesi latihan yang akan diberikan oleh si pelatih. Namun tak lama kemudian, demi menghemat biaya operasional, salah satu pelatih lagi membawa beberapa jajanan yang ia bikin sendiri ke tempat latihan, untuk segera diberikan kepada para anak didiknya. Walaupun di awal Sun Ok sempat mengkritik rasa dari jajanan tersebut, ia dan kawan-kawan tetap memakannya demi menghargai usaha pelatih mereka. 이거 먹던 맛이 아닌데요? 코끼리 분식 아니야, 됐어. 아 드세요 아침. 야 이것들이 배가 불러가지고 말이야. Akibat sesuatu hal, Bokju dengan terpaksa harus mengembalikan sebuah meja rias yang sebelumnya diambil oleh sang ayah di jalan. Akan tetapi, saat ia sedang sibuk dengan itu, di waktu yang sama cuaca di luar hujan deras. Jae yang kebetulan lewat situ, melihat Bokju kehujanan. Ia lalu mendekat dan coba membantu. Diperlakukan seperti itu oleh Jae, tanpa ia sadari, jantungnya berdetak sangat kencang ya guys ya. 이쪽이면 저도 가는 길이니까 씌워드릴게요. Setelah melewati kejadian romantis, saat berjalan menuju pulang, ia tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Sun Ok yang memberitahukan bahwa nyaris seluruh teman satu tim angkat besinya mengalami keracunan makanan dan harus dilarikan ke RS untuk segera diberi pertolongan pertama. Mendengar informasi tersebut, membuat Bokju menjadi sangat terkejut dan panik. 중독인데요. 현호가 여자? Merasa demikian, ia lalu bergerak cepat berbalik arah menuju ke RS, tempat teman-temannya itu dirawat. Baru tiba, ia merasa begitu kasihan kepada teman-temannya tersebut. Mengetahui bahwa mereka semua keracunan makanan, Bokju pun merasa murka ke orang yang telah membuat makanan itu. Saat ia ingin menelpon kontak rumah makan tersebut untuk mengajukan komplain, si pelatih pun akhirnya mengakui kesalahan dia yang membeli daging kadaluarsa dengan tujuan menghemat biaya operasional tim. 아니야
나야. 맨날 먹던 김밥이 왜? 뭐 어떻게 쌌길래? 미치겠다 정말. 아. Beberapa hari selanjutnya, Bokju kembali melihat Jae-hee lewat di hadapan dia, tepat di jalan yang sama sewaktu mereka bertemu tempo hari. Penasaran dengan apa yang akan Jae-hee lakukan di hari ini, ia pun memutuskan untuk mengikutinya kemanapun dia pergi. Setibanya di tempat kerja, Bokju baru menyadari bahwa ternyata Jae-hee bekerja sebagai seorang dokter. Ingin berkenalan lebih jauh lagi, ia lalu memberanikan diri untuk langsung bertemu dan berbicara empat mata. 좋아하시냐고요? Tak tahu harus memulai pembicaraan dari mana, Bokju coba mengingat cara Nan-hee dalam menggoda seorang pria, yaitu dengan bertanya apakah pria tersebut menyukai atau memiliki hobi yang sama. Mendengar beberapa pertanyaan aneh dari Bokju, Jae-hee hanya bisa menjawab sambil tersenyum. Setelah itu, baru keluar dari ruangan, ia terus saja mengingat kelakuan dan kata-kata Jae-hee. Akan tetapi, Bokju sangat terkejut ketika melihat biaya join yang tertera di brosur karena dirinya tak memiliki cukup uang untuk itu. 그때 등록하러 와요. 그죠? 네. 생긴 것도 진짜 잘. 이거 50. Tak ingin menyerah dalam mengejar cintanya, di perjalanan menuju pulang, ia singgah sebentar di ATM guna mengecek berapa jumlah saldo dia sekarang ini. Menyadari bahwa uangnya masih kurang, ia lalu berpikir keras tentang bagaimana cara agar dirinya bisa mendapatkan sejumlah uang demi menutupi kekurangan tersebut. Habis itu, di luar Junhyung tanpa sengaja melihat Bokju yang sedang berjalan terburu-buru. 야, 누가 봐도 김복주네. Saat jam istirahat berlangsung, Nan-hee beserta Sun-ok berencana untuk menghibur diri dengan menonton TV di ruang istirahat khusus asrama putri. Namun di waktu yang sama, atlet senam ritmik juga sedang berjalan menuju ke tempat yang sama dengan mereka berdua. Tak ingin didahului oleh atlet senam ritmik tadi, Nan-hee dan Sun-ok pun memutuskan untuk berlari sekencang mungkin demi mengambil remote TV lebih dulu. Lihatlah betapa lucunya tingkah mereka itu ya guys ya. Di sore hari, tepatnya saat jam latihan, Bokju dan kawan-kawan sedang sibuk menjalani sesi tersebut. Namun di sela-sela itu semua, ia tanpa sadar melihat wujud Jae-hee di hadapannya, sembari terus memberi semangat ke dia, dan juga terus mengingatkan dirinya agar segera join. Menyadari bahwa ia hanya berhalusinasi tentang hadirnya Jae-hee di tempat latihan angkat besi, Bokju pun mulai kesal, hingga sempat menyakiti Nan-hee ketika peregangan. Oh iya, di luar tempat latihan pun, ia bahkan masih melihat kehadiran Jae-hee yang terus mengikuti. 뭐야? 나 진짜 미쳤냐? 폴더폰 된 거 같고 아주 좋았어. Beberapa hari kemudian, akan segera diadakan event tahunan kampus, yang dimana semua cabang olahraga diwajibkan ikut. Event tersebut berupa para atlet harus mendaki gunung yang cukup tinggi. Di tahun-tahun lalu, event itu sama sekali tak menyediakan hadiah bagi atlet yang pertama kali sampai ke puncak. Namun kali ini, penyelenggara akan memberikan hadiah sejumlah uang untuk itu.
Mendengar informasi tersebut, Bokju semakin semangat mengikuti event itu. Saat timnya baru dilepas untuk berkompetisi, ia langsung bergerak secepat mungkin demi meraih peringkat pertama. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Junhyung yang terus saja mengganggu konsentrasinya. Tiba di puncak, Bokju sangat kecewa. Karena ternyata telah banyak atlet lain yang berhasil tiba lebih dulu dibanding dirinya. 가자 힘내게 뻑지야 맞다 사이즈로 보면 100% 줄 Di sisi lain, Jae tiba-tiba teringat salah satu dari pertanyaan Bokju kala itu. Merasa demikian, ia pun memutuskan untuk memberi jawabannya melalui pesan chat. Bokju yang sedang sibuk membersihkan tempat latihan, begitu terkejut ketika mendapat sebuah chat tersebut dari Jae. Ia lalu bergegas menuju ke tempat Jae bekerja. Namun di jalan yang biasa dia lewati, mereka lagi-lagi kembali bertemu di sana ya guys ya. 어느 날 Singkat cerita, setelah melewatkan beberapa momen penting lainnya, kini Junhyung dan Bokju telah resmi jadian. Tepat di hari ini, Junhyung merasa begitu senang sampai dia meneteskan air mata. Karena tanpa ia duga dan bayangkan sebelumnya, tiba-tiba Junhyung melihat sang ibu kandung berdiri di hadapannya ketika ia habis berlatih renang. Lihatlah betapa sedih bercampur bahagianya dia di saat itu. Demi melepas rindu, mereka berdua singgah sebentar di kafe dekat kampus, guna berbicara sedikit mengenai apa saja. Di situ sang ibu bahkan memberi sebuah hadiah berupa sepasang sepatu baru untuk Junhyung. Dan di malam hari, mereka makan malam bersama keluarga Jae di rumah. Habis itu, Junhyung mengantar ibu kandungnya tersebut ke jalan raya, mengambil tumpangan taksi menuju ke hotel tempat dia menginap. 내 손으로 밥이라도 한 끼. Akan tetapi, besok paginya Junhyung tanpa sengaja mendengar obrolan paman, bibi dan Jae yang inti dari pembicaraan mereka adalah ibu kandung Junhyung itu datang ke Korea untuk meminjam sejumlah uang ke keluarga Jae, bukan demi menemuinya saja. Mendengar hal itu, perasaan hati Junhyung seketika berubah drastis. Ia bahkan sampai memarahi dan memaki-maki bibinya tersebut karena terlalu baik hati ke ibu kandungnya itu. Merasa sakit hati akibat perkataan Junhyung yang terlalu berlebihan, si bibi pun menampar dia sambil menangis. 그런 거냐고요? 이때까지 먹여주고 길러주고 Di sisi lain, si pelatih memarahi Bokju dengan berkata kalau dia itu seorang atlet yang suka bermalas-malasan dan memiliki gerakan yang agak lambat. Dimarahi oleh pelatih, Bokju pun merasa ada yang aneh karena dirinya sadar akan kinerjanya selama ini sudah cukup maksimal. Dan benar saja, karena ternyata si pelatih cuma memprank dia untuk itu. Kemudian di akhir ia kembali berkata bahwa sebenarnya Bokju telah mendapat panggilan untuk segera bergabung dengan tim nasional angkat besi Korea. 취재 온단다. 우리 영덕공인바 이번 대회에서 누가 Di hari-hari berikutnya, akibat merasa sangat kecewa ke ibu kandungnya, Junhyung pergi menghibur diri sendiri ke tempat-tempat di mana dia bisa menemukan ketenangan.
Namun di sisi lain, Bokju yang mengetahui itu cukup khawatir dengan pacarnya tersebut. Ia bahkan coba terus mencari di mana keberadaan Junhyung sekarang ini. Di malam hari, saat ia masuk ke dalam tempat latihan cabang olahraga renang, di situ Bokju akhirnya menemukan Junhyung. 이 나쁜 놈아 죽었냐? Setelah bertemu dan dinasehati sedikit oleh Bokju, perasaan Junhyung pun mulai merasa nyaman. Tak lama kemudian, ia lalu menuju ke klinik tempat si Bibi bekerja, guna meminta maaf atas apa yang telah dirinya lakukan sebelumnya. Lihatlah betapa senangnya paman dia ketika melihat dari kejauhan bahwa Junhyung beserta bibinya tersebut sudah kembali baikan. 너무 오냐오냐 키우니까 내가 버릇이 없어진 거 아니야? 아주 찌집해. 넌 Besoknya, tak lupa pula Junhyung menemui ibu kandungnya di bandara sebelum dia berangkat kembali ke Eropa. Di situ ia menjadi seorang anak yang begitu baik dan sopan ke orang tua. Ia juga meminta untuk diperlihatkan foto adik kandungnya yang belum pernah dia temui. Di akhir pembicaraan mereka, Junhyung memperlihatkan ke ibunya itu foto pacar dia sekarang yaitu Bokju. 전에 학교에 꼭 나을 거예요. 다음에 꼭 같이 나오세요. 그랬구나. Di perjalanan menuju kembali ke asrama atlet, Bokju cukup terganggu dengan beberapa siswi wanita yang terus mengagumi ketampanan Junhyung di atas bus. Habis itu, ia lalu mengatakan ke pacarnya tersebut bahwa dirinya kini telah menjadi tim nasional angkat besi Korea dan harus segera bergabung dengan timnas dalam waktu dekat. Mendengar kabar itu, Junhyung malah memberi semangat ke Bokju sembari berkata bahwa dirinya juga akan berjuang lebih keras lagi agar bisa menjadi tim nasional renang Korea. 에이 거짓말하지 마. 2월에 너 심란할 것 같아서 미리 말 못했는데. 같이 태릉하고 싶어. 같이 야 걱정하지 마. 내가 대회 나가서. Sehari berada di asrama tim nasional angkat besi sudah membuat Bokju begitu kangen ke orang-orang terkasih. Merasa demikian, ia lalu mencari tempat terpencil yang ada di asrama, kemudian menyempatkan diri untuk menelepon Junhyung guna melepas rindu. Akan tetapi, tak lama ia berbicara, tiba-tiba petugas keamanan menemukan dirinya yang ternyata melanggar aturan malam. Akibat hal itu, Bokju pun dengan terpaksa harus menerima hukuman fisik. 야, 거기 누구야? 잠이 오는구나. 규칙을 지키자. 규칙을. Malam harinya, Junhyung datang ke rumah Bokju dan tanpa sengaja bertemu langsung dengan ayah kandungnya. Di situ ayah Bokju lalu mengajak Junhyung duduk santai bersama sambil berbicara sedikit mengenai hubungan dia dengan anaknya tersebut. Berbicara dengan ayah Bokju membuat dia sedikit gugup. Lihatlah betapa gugupnya Junhyung ketika itu ya guys ya. 두 분이서 약국운영 하시는데 뭐 잘못했길래? 뭐 잘못이 아주 잘 컸습니다. Kini tiba saatnya di mana Bokju akan tampil untuk pertama kali di atas panggung event internasional sebagai wakil atlet angkat besi dari Korea Selatan. Seperti biasa, sebelum dia naik ke atas panggung, ia terus-menerus memberi semangat ke dirinya sendiri agar bisa memberikan penampilan terbaik bagi negaranya. 하던 대로 잘하자. 사랑하는 많은 사람들이 응원하면서 너와 함께하고 있어. 김복주, 할 수 있어.
Oh iya, seperti biasa juga, setiap kali ada event seperti ini, pastinya akan selalu disiarkan secara live di TV. Saat yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba, di mana giliran Bokju akan segera tampil. Setelah mengumpulkan semua rasa kepercayaan diri, ia akhirnya menempati juara pertama dan berhak membawa pulang medali emas buat negaranya. Dan juga tentu saja membuat bangga semua orang yang mengenal dia. Di akhir cerita drama, 2 tahun kemudian, Junhyung akhirnya berhasil gabung dengan tim nasional renang Korea Selatan. Tepat di hari ini, mereka semua tak lama lagi akan segera diwisuda. Bersamaan dengan itu, para keluarga beserta kerabat dekat mereka masing-masing hadir langsung demi menyaksikan mereka semua diwisuda. Lihat betapa bahagianya mereka di hari yang berbahagia itu ya guys ya. 잘 먹었습니다. 치킨 장인이세요? 일전에 그 복주 편으로 보내주신 비타민. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Weightlifting Fairy Kim Bokju. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.